Teman-teman semua, coba kita bayangkan apabila pada hari ini kita tidak lagi menyebutkan diri kita sebagai bangsa Indonesia, melainkan apa? Sebagai Ummat Al-Arabiyah Islamiyah. Coba kita bayangkan teman-teman semua, apabila pada hari ini kita tidak lagi menyanyikan lagu Indonesia Raya, melainkan menyanyikan syair-syair yang memuja-muji Sang Khalifah. Dan coba kita bayangkan apabila lembaga pendidikan tidak lagi mengenalkan diri kita kepada budaya-budaya lokal, tidak lagi mengenalkan kita kepada bahasa lokal, melainkan apa? Dipaksakan kita untuk mengenal bahasa Arab, dipaksakan kita untuk membaca bahasa Arab, lain sebagainya. Dan coba kita bayangkan apabila yang menjajah kita pada waktu itu bukanlah bangsa Eropa, melainkan kekhalifahan Islam Arab, yang dimana mereka intoleran, yang dimana mereka pemikiran sempit, bahkan apa? Mereka kerap kali menindas budaya. Jika hal itu terjadi, apakah kita pada hari ini akan mengenal bahasa-bahasa lokal kita? Jika itu terjadi, apakah kita pada hari ini akan tetap bisa melihat daripada Candi Borobudur? Atau bahkan jika itu terjadi, apakah kita akan mendengarkan kidung-kidung Jawa? Oleh karena itu teman-teman semua, pada hari ini kita akan membahas salah satu tema yang sangat sensitif adalah apa? Alternatif sejarah. Bagaimana jika orang Arab yang menjajah Nusantara? Apa yang akan terjadi? Dan perlu teman-teman ketahui bahwa sejatinya pada saat ini kita telah dijajah oleh mereka. Bukan oleh orang-orang Arab saja, bahkan oleh bangsa lainnya. Penasaran atau tidak? Mari kita bahas teman-teman semua. Assalamualaikum, rahayu teman-teman semua, merdeka. Teman-teman semua, perlu Anda ketahui bahwa sejatinya perjalanan Islam ya dalam sejarahnya tidak selalu diajarkan dengan dakwah. Bahkan kerap kali dilakukan dengan apa? Dengan perang dan pedang. Bahkan teman-teman semua, perlu Anda ketahui juga, Islam kerap kali dijadikan sebagai apa? Alat dan legitimasi ketika melakukan ekspansi atau penjajahan. Kita semua telah tahu teman-teman semua, ketika Sang Rasul wafat, digantikanlah oleh para sahabat, baik daripada Abu Bakar sampai Imam Ali. Apakah sejarah Islam dalam perjalanannya baik-baik saja? Atau bahkan justru teramat banyak peperangan? Bahkan teman-teman semua, lebih parahnya setelah masa 4 sahabat atau Khulafaur Rasyidin selesai, bergantilah kepada fase Mamluk, fase kerajaan. Kita akan melihat betapa kejamnya mereka merubah Islam menjadi apa? Formulasi agama. Bahkan kerap kali Islam dijadikan sebagai alat politik, alat kekuasaan. Kita melihat bagaimana dinasti Umayyah dalam sejarahnya pun tidak ada namanya itu selalu damai, enggak. Dengan perang dan perang. Bahkan apa? Mereka melakukan penaklukan sampai ke Andalusia. Padahal penjajahan, atau gitu. Kemudian berganti fase ke fase Abbasiyah. Apa yang terjadi teman-teman semua? Orang-orang keturunan Bani Umayyah dihabisi, bahkan dicari sampai ke Spanyol, dihabisi oleh mereka. Bahkan yang lebih mengerikan adalah apa? Sang Khalifah pertama memiliki nama yang bergelar apa? As-Sofa, si haus darah. Bukankah sejarah ini, sejarah yang mohon maaf sangat bengis bagi saya? Dan ini menjadi bukti bahwa Islam dalam sejarahnya pun kerap kali juga menggunakan pedang dan darah. Dan coba kita bayangkan apabila teman-teman semua pada waktu itu pertama kali mereka yang datang ke Indonesia, apa yang terjadi? Yang kita lihat pada waktu itu nanti bukanlah para saudagar, tetapi apa? Kapal-kapal perang dengan pasukan yang siap jihad yang telah didoktrinkan atau bahkan mereka telah mabuk agama. Dan saya nggak bisa membayangkan jika mereka ini ya, orang-orang Arab itu yang datang ke Indonesia, bagaimanalah jadinya Islam di Indonesia pada waktu itu. Ada candi dibilang haram dan sebagainya, kan begitu. Sehingga bisa jadi mungkin ya,
Islam yang dibawa oleh orang-orang Arab ini, kalau kita bayangkan, adalah Islam yang bukan rahmat, tetapi Islam yang tukang melaknat, kan begitu. Dan Islam yang mereka bawa bukanlah Islam yang memeluk, tapi apa? Menggebuk, teman-teman semua. Mengapa saya berani menyampaikan seperti ini? Karena sejatinya bangsa Arab pada saat itu, dan mungkin hingga saat ini, mereka terjebak dalam apa? Fanatisme kesukuan. Mereka terjebak dalam apa? Pemikiran yang biner. Bahkan mereka juga nggak segan untuk saling berperang sesama suku. Dan Quran sendiri pun telah memperingatkan teman-teman semua. Bahkan sang Rasul yang mulia diutus ke tanah Arab untuk apa? Untuk memperbaiki akhlak manusia yang ada di sana. Artinya apa? Orang-orang sana ya bengis, ya biadab, gak punya akhlak. Makanya diutuslah sang Rasul ke sana. Kan begitu. Tapi tetap saja teman-teman semua, ya, sekalipun sang Rasul diutus, setelah Rasul wafat, kumat lagi penyakit mereka. Bahkan tidak segan antara mertua dan menantu saling berperang satu sama lain. Mengapa demikian? Karena Islam telah mereka jadikan sebagai apa? Instrumen kekuasaan. Inilah wajah kekhalifahan Islamiyah di Arab. Apakah yang semacam ini yang mau Anda bawa dan Anda terapkan di Indonesia? Tetapi teman-teman semua, kita sangat bersyukur Islam tidak datang melalui kekhalifahan Arab, melainkan dari siapa? Orang-orang Cina, orang-orang India. Yang bahkan mereka ini sebagai saudagar, sebagai seorang ahli fikir, bahkan sebagai apa? Sebagai seorang sufi, teman-teman semua. Sehingga Islam yang mereka bawa itu dengan apa? Dengan cinta kasih, dengan pendekatan, bukan dengan paksaan sebagaimana orang-orang kekhalifahan Arab pada waktu itu. Para ulama di Nusantara, khususnya di Jawa, ya, kalau disebut sebagai Wali Songo, mereka tidak menghabisi budaya, tetapi apa? Mereka merangkul budaya. Sehingga kita melihat banyak sekali syair-syair Jawa atau tembang Jawa ini diisi dengan apa? Perkataan hikmah atau kalam Qur'aniyah. Bahkan mereka pun tidak segan membawa wayang sebagai apa? Media dakwah. Bahkan teman-teman semua, mereka pun ya, para ulama Nusantara pada waktu itu tidak lagi membedakan kasta, engkau kaya, engkau miskin. Bahkan mereka bisa duduk bersama, bisa bersenda gurau dengan apa? Orang-orang yang berbeda agama. Sehingga Islam yang mereka ajarkan masuk ke dalam hati nurani masyarakat. Tapi 1000 kali sayang teman-teman semua, wajah seperti itu, Islam yang begitu rahmat, Islam yang dahulunya begitu indah, telah pudar, telah hilang daripada Indonesia. Mau diakui atau tidak silahkan. Tetapi kita melihat bagaimana ekspansi dakwah orang-orang Wahabi, orang-orang Hizbut Tahrir, orang-orang Ikhwanul Muslimin, yang dimana mereka telah mendegradasi daripada wajah Islam yang toleran menjadi intoleran, teman-teman semua. Wajah Islam yang penuh rahmat menjadi apa saat ini? Islam yang penuh melaknat. Bahkan sekalipun di Indonesia ada katanya Majelis Ulama Indonesia pun tidak juga mengembalikan wajah Islam yang rahmat di Indonesia. Enggak kok. Buktinya kita melihat mereka saat ini adalah apa? Mereka kerap kali membuat fatwa, menyesatkan satu sama lain, menghakimi, mengharamkan, dan sebagainya. Dan bahkan daripada fatwa MUI itu pun dijadikan sebagai alat pembenaran oleh kelompok-kelompok radikal. Kan itu yang terjadi. Sehingga kita sebagai orang-orang Islam, ya, kita telah kehilangan ruh Islam yang sejati yang telah diajarkan oleh sang leluhur kita. Sehingga daripada ini semua muncul pertanyaan di benak saya. Apakah ini pengajaran agama atau justru ini adalah penjajahan berkedok agama? Silahkan teman-teman jawab. Mengapa saya katakan begitu? Karena sejatinya penjajahan pada saat ini tidaklah penjajahan fisik sebagaimana era kolonialisme. Enggak, teman-teman semua. Tetapi penjajahan saat ini melalui simbol, melalui nama, bahkan sampai melalui cara pakaian dan makanan. Simbol-simbol Nusantara, wayang, lain sebagainya dianggap sebagai simbol yang tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran, tidak sesuai dengan Islam, maka digantilah dengan simbol apa? Bulan sabit,
Nama-nama orang-orang Jawa misalnya, Slamet lain sebagainya, dianggap tidak islami, maka digantilah dengan nama Abdurrahman. Bahkan cara pakaian pun juga dilarang oleh mereka. Kalau kita pakai belangkon, pakai batik, dianggap sebagai orang sesat, dianggap sebagai dukun. Dan mereka menawarkan, dan mereka menyampaikan bahwa apa? Gamis adalah pakaiannya Rasul, sunnah Rasul. Ingat, ittiba Rasul, kan begitu teman-teman semua. Padahal teman-teman semua, kalau kita berbicara Islam, sejatinya Islam itu nggak terletak di simbol. Islam itu terletak pada nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai sosial, dan lain sebagainya. Itulah Islam. Maka janganlah Islam dikerdilkan hanya sebatas simbol belaka. Dan kalau kita mau jujur teman-teman semua, sejatinya penjajahan tidak hanya dilakukan oleh mereka orang-orang Arab, tapi juga oleh orang-orang Barat, teman-teman semua. Contoh yang paling ekstrim adalah apa? Sound horeg dan musik DJ yang telah menginvasi budaya Jawa Timur. Yang menjadi pertanyaan, sejak kapan orang-orang Jawa atau budaya Jawa itu memiliki lagu sebagaimana lagu DJ? Kan nggak ada. Tetapi pada faktanya inilah penjajahan. Penjajahan terjadi dua arah, Arabisasi dan Westernisasi. Kedua-duanya sama-sama menggerus, menghilangkan jati diri kita. Teman-teman semua, menyikapi ini semua, saya teringat pesan daripada Syekh Panji Gumilang. Beliau pernah berkata, Islam ini bukanlah agama sebagaimana yang diformulasikan saat ini, tetapi Islam adalah peradaban. Islam datang tidak menghapus budaya, tetapi apa? Merangkulnya. Yang dimana daripada statement beliau ini, Syekh Panji Gumilang konsisten. Beliau menolak Arabisasi, ditolak oleh beliau. Yang dimana dapat kita buktikan kok di Al Zaitun masih ada keroncong, masih ada gamelan, lain sebagainya. Bahkan ada apa? Ada tari, bahkan sampai ada apa? Ada wayang di sana itu. Ini menjadi bukti bahwa pondok pesantren menjadi benteng untuk tetap melestarikan budaya Indonesia. Bahkan lebih ekstrimnya, Syekh Panji Gumilang mengutip, menceritakan kisah orang-orang Yahudi, yang dimana orang Yahudi ini terombang-ambing, terusir kemana-mana, bahkan menjadi diaspora. Tapi apa? Mereka tidak pernah kehilangan jati diri mereka, mereka nggak pernah kehilangan budaya mereka, bahkan mereka tetap teguh memegang janji-janji mereka kepada Sang Tuhan. Sehingga apa? Allah muliakan mereka, Allah kembalikan mereka ke tanah Yerusalem dan sebagainya. Sedangkan orang-orang Arab yang katanya mereka memeluk Islam, yang katanya mereka menganggap Islam sebagai rahmat, tapi apa nyatanya? Mereka sibuk berperang satu sama lain, teman-teman semua. Oleh karena itu, teman-teman semua, sebagai akhir kata, ayo kita tanyakan pada diri kita, apakah kita pada hari ini telah benar-benar merdeka? Atau jangan-jangan kita masih terjajah? Yang dimana jika pada waktu itu kita dijajah oleh kolonialisme Belanda dan lain sebagainya, tetapi pada saat ini kita dijajah melalui budaya, melalui spiritual, oleh bangsa Arab dan juga bangsa Barat dan sebagainya, yang dimana dua-duanya sangat berbahaya, menggerus jati diri bangsa Indonesia. Syekh Panji Gumilang juga pernah berkata, teman-teman semua, bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang tetap teguh memegang jati diri mereka, tetap teguh memegang budaya mereka, tetap teguh memegang apa? Warisan leluhur mereka. Bukan bangsa yang justru hidup di bawah bayang-bayang bangsa lain. Jika pada hari ini kita berbicara Islam, maka perlu diketahui bahwa Islam ini tidak terletak pada gamis. Islam juga tidak terletak pada bahasa Arab. Tetapi Islam yang sejati terletak ketika apa? Mereka mampu memanusiakan manusia. Sehingga hati-hatilah dengan penjajahan berkedok agama. Sehingga berhati-hatilah juga kita dengan apa? Penjajahan budaya, penjajahan spiritual, bahkan penjajahan mental. Hati-hati teman-teman semua. Sekian dari saya, semoga dapat dipahami. Wallahu muwaffiq illa aqwamit thoriq fastabiqul khairat. Rahayu teman-teman semua, merdeka.